Sebuah kisah nyata yang datang dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Seorang pemuda yang hendak mandi di pinggir sungai. Namun setelah itu pemuda tersebut raib dan tidak ditemukan sampai hari ini. Menurut penerawangan orang pintar bahwa pemuda tersebut masih hidup, namun tidak bisa kembali ke dunia nyata, karena sudah dibawa ke alam gaib oleh orang dunia. Omongan orang pintar ini bukan hanya ucapan belaka, karena telah terbukti kebenarannya setelah keluarga pemuda tersebut melakukan kenduri atau hajatan. Seperti apa kisahnya? Saksikan kisah nyata ini sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu, dan bagi yang belum mempunyai keturunan, semoga diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Suatu sore yang hangat di sebuah desa kecil, hidup seorang pemuda, sebut saja namanya Kopet. Rumahnya terletak hanya sekitar 200 meter dari sebuah sungai besar yang melintasi desa tersebut. Pada zaman itu, sungai adalah pusat aktivitas sehari-hari, tempat warga mencuci pakaian, mandi, dan bahkan buang air. Jadi, jangan heran ketika mandi di sungai ada benda kuning mengapung hanyut terbawa arus. Setiap orang di desa itu tahu bahwa sungai adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Sore itu, saat matahari mulai meredup dan warna langit berubah menjadi jingga kemerahan, Kopet bersiap-siap untuk mandi di sungai seperti biasanya. Ia mengambil handuk lusuh kesayangannya dan menyiapkan peralatan mandi yang terdiri dari sabun batang dan timbal plastik. Waktu itu sabun untuk mandi warga kampung hanya mengenal sabun batang berbentuk balok yang berwarna hijau. Bagi Anda yang tahu sabun batang, silahkan komen di bawah. Dengan langkah riang, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang membawanya ke tepi sungai, diiringi kicauan burung-burung yang bersiap kembali ke sarang. Sementara itu, di rumah kecil mereka, ibunya Kopet sedang sibuk menyiapkan makan malam. Waktu terus berlalu dan langit semakin gelap. Ia mulai merasa heran kenapa Kopet belum juga kembali. Biasanya, Kopet tidak pernah mandi lebih dari setengah jam, apalagi saat waktu maghrib semakin mendekat. Dengan perasaan gelisah, ibunya memutuskan untuk pergi mencari tahu keberadaan anaknya. Apa Kopet terlalu asyik bermain di sungai? Pikirnya sambil melangkah cepat menuju sungai. Hati kecilnya merasakan kekhawatiran yang semakin menjadi-jadi. Sesampainya di tepi sungai yang mulai gelap, ia melihat sekeliling dengan cermat. Di tempat biasanya Kopet mandi, ia menemukan handuk dan peralatan mandi anaknya masih tergeletak di sana. Namun, Kopet sendiri tidak terlihat dimanapun. Air sungai mengalir tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Kopet, Kopet!" teriak ibunya dengan suara yang gemetar. Namun, hanya gema suaranya yang kembali membelah kesunyian. Ibunya berjalan menyusuri tepi sungai, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan anaknya. Namun, setiap langkah yang diambil hanya menambah kekosongan di hatinya. Kegelisahan berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Di bawah langit yang semakin gelap, ia terus memanggil nama anaknya, berharap mendengar jawaban atau melihat bayangan Kopet muncul dari balik pepohonan atau di permukaan air. Tetapi Kopet tetap tidak ditemukan. Hanya suara sungai dan hembusan angin yang menemani ibunya dalam pencarian yang penuh kecemasan itu. Sambil menggenggam erat handuk dan peralatan mandi Kopet, ia memutuskan untuk kembali ke rumah untuk mengabarkan kejadian tersebut ke keluarganya. Ibunya bergegas dan berlari dengan napas terengah-engah menuju rumah dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Setelah sampai di pintu depan, ia hampir tak bisa berbicara karena panik. "Kopet hilang, Kopet hilang!" teriaknya kepada suaminya yang sedang duduk di ruang tamu. Suaminya, yang semula sedang menyalakan anti nyamuk bakar, segera berdiri dan menatapnya dengan wajah penuh tanya. "Apa maksudmu,
Kopet hilang? Tanyanya cemas. Iya, aku tidak menemukannya dimanapun. Aku sudah mencarinya di sekeliling rumah dan pekarangan. Tapi dia benar-benar hilang, balas sang ibu dengan suara bergetar. Tanpa menunggu lama, berita tersebut mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan penduduk kampung. Mereka yang mendengar segera bersiap-siap untuk membantu pencarian. Pak Ahmad, tetangga yang tinggal di sebelah, langsung keluar rumah dengan obor di tangannya. Ayo, kita harus menemukan Kopet sebelum hari semakin gelap, serunya, mengajak warga lainnya. Para penduduk kampung berbondong-bondong keluar rumah dengan membawa obor dan senter untuk menerangi jalan. Tak hanya itu, beberapa warga membawa tampah, ember, wajan, dandang, panci, hingga alat masak lainnya. Tampak seperti orang yang sedang jualan perabot keliling. DP 100, angsuran selama 10 bulan. Oke, lanjut kisahnya. Dalam kepercayaan masyarakat Melayu, memukul-mukul peralatan tersebut makhluk halus akan mengikuti irama hingga melepaskan dekapan orang yang diculiknya. Seorang ibu membawa wajan besar dan mulai memukulnya dengan sendok kayu, menghasilkan suara nyaring yang bergema di seluruh kampung. Seorang pemuda membawa ember dan mengetuknya dengan kuat, sementara yang lain memukul-mukul tampah dan dandang. Seolah-olah seperti dangdutan keliling, tapi ini tanpa biduan. Bunyi-bunyian itu memenuhi udara malam, bercampur dengan suara teriakan para warga yang memanggil nama Kopet. Kopet, Kopet, di mana kamu? Teriak seorang pria tua, matanya menyapu sekitar dengan harap-harap cemas. Pencarian itu menyusuri jalan-jalan sempit kampung dan menyisir setiap tepian sungai yang mungkin menjadi tempat persembunyian Kopet. Namun, meski mereka telah berusaha sekuat tenaga, hari semakin gelap dan Kopet masih belum ditemukan. Cahaya obor dan senter berkelip di kegelapan, namun bayangan yang dicari tetap tak tampak. Jangan putus asa, kita harus terus mencari, ujar Pak Ahmad dengan suara tegas, mencoba memberi semangat kepada para warga yang mulai lelah. Malam semakin larut, namun tak ada satupun tanda keberadaan Kopet. Bunyi-bunyian alat masak terus terdengar, seolah mencoba memecah keheningan malam dan mendesak kegelapan untuk mengembalikan Kopet kepada keluarganya. Harapan masih ada di setiap pukulan dan teriakan, meskipun pencarian malam itu belum membuahkan hasil. Para warga akhirnya kembali ke rumah masing-masing dengan langkah berat dan hati penuh kecemasan. Mereka berjanji akan melanjutkan pencarian keesokan harinya, dengan harapan Kopet akan segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ibunya duduk di teras rumah, menatap kegelapan dengan mata penuh air mata, berharap keajaiban akan datang dan Kopet akan kembali ke pelukannya. Setelah dilakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil, orang tua si Kopet merasa putus asa. Mereka akhirnya memutuskan untuk menemui seorang datu, yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai orang pintar. Datu ini adalah sosok yang dihormati dan dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Pagi itu, dengan hati yang penuh harap, mereka mendatangi kediaman sang datu. Rumahnya terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang memberikan suasana teduh dan sedikit mistis. Setelah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk, mereka pun duduk berhadapan dengan datu. Orang tua si Kopet segera menceritakan kronologi hilangnya anak mereka, dari awal hingga akhir, berharap ada petunjuk yang bisa didapatkan dari cerita mereka. Datu mendengarkan dengan seksama, wajahnya tenang namun penuh perhatian. Setelah orang tua si Kopet selesai bercerita, Datu mengangguk pelan. Ia kemudian bangkit dari duduknya dan mulai mempersiapkan sebuah ritual. Beberapa dupa dinyalakan, memenuhi ruangan dengan aroma wangi yang menenangkan. Datu mulai membacakan mantra-mantra dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Suara mantranya terdengar seperti bisikan alam yang menyatu dengan angin yang berdesir di luar rumah. Beberapa menit berlalu, suasana di ruangan itu semakin tegang. Orang tua si Kopet saling menggenggam tangan, berdoa dalam hati agar ada kabar baik tentang anak mereka. Setelah selesai dengan ritualnya, Datu membuka matanya perlahan dan menatap mereka dengan pandangan yang serius. "Anak kalian masih hidup,"
katanya dengan suara yang tegas. Namun, ia tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Kata-kata Datu itu membuat hati orang tua si Kopet terasa hancur. Mereka terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Mengapa?" tanya ibu si Kopet dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. "Mengapa dia tidak bisa kembali?" Datu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Anak kalian telah diambil oleh makhluk bunian, penguasa hutan belantara di seberang sungai. Di sana, ada hutan lebat, terdapat kampung bunian yang diyakini oleh penduduk setempat sebagai tempat bersemayamnya mereka. Sekali seseorang diambil oleh mereka, sangat sulit untuk bisa kembali." Orang tua si Kopet merintih dan menangis, memohon kepada Datu agar membantu mereka mengembalikan anak mereka. "Tolonglah, Datu," kata ayah si Kopet dengan suara penuh harap. "Bantu kami membawa Kopet kembali." Namun, Datu hanya menggelengkan kepala. "Maafkan saya, tetapi saya tidak sanggup. Kekuatan makhluk bunian itu sangat besar dan melampaui kemampuan saya. Saya tidak bisa menolong kalian." Kecewa dan patah hati, orang tua si Kopet tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mencari bantuan dari beberapa orang pintar lainnya di desa dan sekitarnya. Namun, jawaban yang mereka dapatkan selalu sama. Tidak ada yang mampu mengembalikan si Kopet ke dunia nyata. Setiap kali mereka mendengar penolakan itu, harapan mereka semakin pudar. Akhirnya, setelah berbagai upaya, orang tua si Kopet mulai menerima kenyataan pahit ini. Dengan hati yang berat, mereka mencoba untuk pasrah dan mengikhlaskan semua kejadian yang telah menimpa anak mereka. Mereka hanya bisa berharap bahwa dimanapun si Kopet berada sekarang, ia berada dalam keadaan baik. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Setelah beberapa tahun berlalu, peristiwa hilangnya si Kopet, pemuda yang lenyap saat hendak mandi di sungai, tampaknya telah memudar dari ingatan sebagian besar anggota keluarga. Mereka tidak lagi begitu fokus mengingat kejadian itu. Kehidupan berjalan seperti biasa, dan peristiwa tersebut hanya menjadi bagian dari masa lalu yang hanya tinggal cerita. Pada suatu malam, salah satu keluarga si Kopet yang tinggal di kampung berbeda, mengadakan kenduri atau hajatan. Seperti biasa, acara semacam ini selalu menarik perhatian banyak penduduk kampung yang berbondong-bondong hadir memenuhi undangan. Malam itu, suasana penuh dengan canda tawa dan keramaian. Para tamu datang dengan penuh antusias. Sebelum acara makan bersama dimulai, sesuai tradisi yang berlaku, para tamu undangan berkumpul untuk membacakan ayat-ayat suci dan berzikir. Setelah sesi pembacaan ayat-ayat dan zikir selesai, tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh semua, yaitu sesi makan-makan. Para tamu dengan semangat menyantap hidangan, mengambil nasi dan berbagai makanan lezat yang disajikan. Di tengah kesibukan para tamu yang sedang menikmati hidangan, tiba-tiba muncul dua orang anak kecil misterius. Tidak ada yang tahu dari mana asal mereka dan mereka bukan anak-anak dari kampung tersebut. Kedua anak kecil itu mengenakan pakaian biasa seperti anak-anak pada umumnya dan ikut bergabung dalam acara makan bersama. Acara kenduri pun berakhir, para tamu undangan mulai berangsur pulang ke rumah masing-masing. Yang tinggal hanya sanak keluarga dan beberapa tetangga dekat rumah. Tuan rumah yang masih penasaran dengan kehadiran dua anak kecil misterius itu, akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada mereka. Dengan hati-hati dan sedikit ragu, tuan rumah mendekati kedua anak tersebut. "Kalian anak siapa dan dari mana kalian berasal?" tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Anak-anak itu saling berpandangan sejenak sebelum salah satu dari mereka menjawab, "Kami adalah anaknya Kopet." Mendengar jawaban tersebut, tuan rumah merasa tak percaya. "Sekarang bapakmu di mana?" lanjutnya, mencoba memastikan apa yang baru saja didengarnya. Anak itu kembali menjawab dengan polos, "Bapak tinggal di rumah bersama ibu." Kebingungan dan ketidakpercayaan mulai menyelimuti pikiran tuan rumah. "Rumah kalian di mana?"
Tanyanya lagi dengan nada yang lebih mendesak. Anak tersebut dengan tenang menjawab, di tengah hutan kampung sebelah. Hutan yang dimaksud oleh anak itu adalah hutan belantara yang selama ini dipercayai sebagai tempat tinggal orang Bunian. Mendengar hal itu, tuan rumah merasakan campuran perasaan antara takut dan haru. Ia mulai mengerti bahwa kedua anak ini bukanlah anak biasa. Perasaan takut bercampur haru menyelimuti hatinya, mengingat kembali peristiwa hilangnya si Kopet yang kini terasa kembali begitu dekat dan nyata. Setelah berbincang panjang lebar, tuan rumah akhirnya memberikan mereka bungkusan makanan. "Ini bekal untuk kalian. Hati-hati di jalan," ujarnya sambil tersenyum. Kedua anak itu mengangguk dan berterima kasih dengan sopan. Mereka lalu berjalan meninggalkan tuan rumah dengan langkah kecil. Tuan rumah memperhatikan arah mereka berjalan. Bukan ke jalan utama yang terang, melainkan ke belakang rumah, menuju semak-semak belukar yang gelap dan rimbun. Tuan rumah menyipitkan mata, mencoba menembus kegelapan dengan pandangannya. Kedua anak itu menghilang di antara pepohonan, lenyap dalam kegelapan malam. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan sudah 2 kali terjadi dengan pola yang sama, selalu saat ia mengadakan hajatan atau kenduri. Tuan rumah tahu bahwa anak-anak itu adalah orang Bunian. Mereka adalah bagian dari dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, dunia yang penuh misteri. Tuan rumah teringat pada si Kopet, seorang pemuda yang dulu hilang secara misterius. Kopet yang dikabarkan telah masuk ke alam Bunian. "Kopet," gumam tuan rumah, "rupanya kau masih hidup, bahkan sudah berkeluarga di sana." Ada perasaan lega sekaligus sedih yang menghinggapi tuan rumah. Kopet mungkin sudah terikat kesepakatan dengan makhluk Bunian, membuatnya tak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Malam semakin larut, namun pikiran tuan rumah masih dipenuhi oleh bayangan-bayangan dari dunia Bunian. Ia tahu bahwa kisah Kopet dan 2 anak kecil itu bukanlah akhir, melainkan awal dari misteri yang lebih besar. Dan di dalam hati kecilnya, tuan rumah berharap suatu hari nanti ia bisa berkomunikasi kembali dengan Kopet, meski hanya sebatas titipan pesan melalui anak-anak Bunian tersebut. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mengikuti atau subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.